Halo guys, welcome back again di channel Pabaku Web Studio. Di video kali ini gue bakal lanjutin part sebelumnya dari rekomendasi anime underrated. Nah, apa aja rekomendasi part kedua? Oke, yang pertama ada Showa Genroku Rakugo Shinju. Menceritakan seorang mantan Yakuza yang baru aja keluar dari penjara mutusin buat jadi Rakugoka, yaitu orang yang melakukan Rakugo. Buat yang gak tahu Rakugo, bisa cek video gua yang ini. Dia langsung pergi ke sebuah teater, nemuin seorang master Rakugo bernama Yurakute Yakumo dan memintanya buat diangkat jadi murid. Awalnya dia dikasih tahu sama supirnya Yakumo kalau belum pernah ada yang diangkat jadi muridnya. Tapi setelah ketemu Yakumo, dia ngasih tahu kalau alasannya pengen jadi Rakugoka karena pernah melihat Yakumo tampil di penjara, yang langsung ngebuat dia berminat ke dunia Rakugo. Dan dia nggak punya tempat tinggal. Plus alasan lainnya, Yakumo pun setuju buat ngangkat dia jadi murid. Karena ini dia dapat panggilan nama Yotaro. Yotaro pun dibawa ke rumahnya dan bertemu dengan seorang wanita bernama Konatsu, anak dari teman seperguruan Yakumo bernama Yurakute Sukeroku yang udah meninggal. Pas lagi ngelatih Rakugonya, tiba-tiba datang mantan bos Yotaro di Yakuza dulu, ngajak dia buat balik jadi Yakuza dengan bilang, tapi Yotaro tetap megang pendiriannya buat ngelakuin Rakugo. Di tengah obrolan, Yakumo datang nyuruh Yotaro buat siap-siap tampil dan ngajak si bos buat nonton Rakugonya Yotaro. Dia pun langsung pergi karena habis melihat penampilan Yotaro yang ngebuatnya ketawa. Setelahnya terjadi suatu kejadian ketika Yakumo tampil, Yotaro ketangkap basah lagi tidur di tengah-tengah penampilannya. Karena itu dia pun dikeluarkan. Tapi dengan bantuan Konatsu, dia balik lagi ke rumah Yakumo buat ngejelasin kalau mendengar itu, Yakumo ngasih 3 perjanjian biar dia nggak dikeluarkan, yaitu ngasih pelajaran Rakugo ke Yotaro yang gayanya mirip Sukeroku supaya dia dalam tanda kutip bisa ngalahinnya, ngebuka jalan buat mertahanin Rakugo dan jangan mati sebelum Yakumo berhasil. Yakumo pun mulai cerita tentang masa lalunya waktu awal-awal masuk ke dunia Rakugo, dimulai dari pertemuannya dengan Sukeroku, dikasih nama Kikuhiko. Karena ini flashback, gue bakal ganti namanya jadi Kikuhiko. Dia yang dulunya seorang penari tapi berhenti karena cedera, harus ngungsi karena terjadi perang, dan gurunya sama Sukeroku pergi buat menghibur para tentara. Percintaan dengan seorang geisha bernama Miyokichi yang harus kandas karena Kikuhiko lebih milih Rakugo. Hal ini ngebuat Miyokichi berpaling ke Sukeroku dan kawin lari. Perjalanan Kikuhiko nyari Sukeroku buat ngajak dia balik Rakugo lagi. Kematian tragis Sukeroku dan Miyokichi yang ngebuat Kikuhiko harus ngurus anak mereka, yaitu Konatsu, dan selalu dihantui dengan masalah tersebut. Setelah flashback, waktu time skip di mana Yotaro yang udah hafal 100 cerita Rakugo dan dipromosikan ke Shinichi. Shinichi adalah tingkatan Rakugoka. Di sini Konatsu cerita kalau dia udah punya anak. Dan dia juga bilang kalau dia nggak ada niatan buat nikah. Tapi tiba-tiba Yotaro ngasih tahu, nah, gimana kelanjutan ceritanya? Siapa sebenarnya ayah dari anak Konatsu? Bisakah Kikuhiko aka Yakumo lepas dari bayang-bayang masa lalunya? Showa Genroku Rakugo Shinju tayang sebanyak 25 episode dengan dibagi 2 season. Anime ini bakal fokus nyeritain gimana kehidupan seorang Rakugo. Jadi buat kalian yang pengen tahu Rakugo itu apa, dasar dan teknik Rakugo, bisa nonton video gua yang ini. Kehidupan Yakumo yang dari kecil selalu dibayang-bayangi Sukeroku karena Sukeroku dijuluki Rakugoka jenius. Terus pas dia mati, Yakumo selalu dihantui Sukeroku dan Miyokichi karena masa lalu mereka, ngebuat dia sampai-sampai mutusin gak nikah sama sekali. Dengan cerita yang bagus plus sangat menyentuh, musik-musik yang keren, dan animasi yang oke buat cerita drama, bikin anime ini harus dicoba tonton. Yang kedua ada Fune wo Amu.
seorang pria bernama Majime Mitsuya yang berubah hidupnya karena suka membaca. Cerita bermula ketika Kohei Araki lagi curhat dengan seorang profesor bernama Matsumoto Tomosuke kalau dia mau pensiun jadi editor karena harus merawat istrinya. Tapi sebelum pensiun dia harus nyari penggantinya. Walaupun udah nyari ke semua divisi di penerbit Genbu, tetap aja dia nggak ketemu orang buat gantiinnya. Sampai waktu dia balik ke kantor, editor lainnya bernama Nishioka Masashi cerita kalau pas di toko buku tadi dia ketemu sama orang dari divisi sales bernama Majime Mitsuya yang nggak bisa bersosial dan nggak bisa baca suasana. Gimana caranya sales nggak bisa bersosial? Ngeliat itu Nishioka manggil dan nyeramahinnya. Pas dengar perkataan Nishioka, tiba-tiba Majime bilang, "Kuki." "Ah? Nanda?" "Yomu toいうことは、西岡さんのおっしゃる空気は呼吸するものではなく、場の状況、雰囲気を表す際に用いる空気ですね." Selesai dengan itu, Nishioka pergi dan nganggap dia orang aneh. Araki yang mendengar itu langsung mutusin buat nemuin si Majime. Dan pas ketemu, dia langsung minta buat mengartikan kata kanan dan pulau. Majime pun mulai menjelaskan satu persatu maksud kedua kata tersebut. Karena ini, Araki minta dia jadi editor kamus yang diberi nama Fune wo Amu. Ya, jadi ini anime tentang bikin kamus. Setelahnya, Araki ngenalin ke anggota editor lainnya, terus ngejelasin tugas mereka. Dia pun juga ngajak Majime room tour kantor editor dan ngasih tahu kerjaannya. Selesai kerja, Majime pun pulang dan curhat ke ibu kosnya bernama Take kalau dia takut nggak bisa kerja jadi editor. Dan ibu kosnya bilang, "Mi-chan wa sa, 職場の人と仲良くなりたいんだよ。仲良くなっていい辞書を作りたいんだ。なんでわかるんですか?" そこはほら、みっちゃんと私は通貨の中だから。 pas mau berangkat kerja, Majime ketemu dengan cucu ibu kos yang bernama Hayashi Kaguya. Kaguya ngasih tahu kalau dia kerja jadi chef di sebuah restoran. Tapi karena panik, Majime nggak ngebalas perkataannya dan langsung pergi. Di kantor, Majime kaget ngelihat kata cinta. Nishioka yang di sebelahnya pun sadar kalau Majime lagi jatuh cinta. Karena ini, Majime curhat ke Nishioka dan ke anggota lainnya yang baru datang. Mendengar itu, mereka semua mutusin buat pergi makan ke restoran tempat Kaguya kerja. Ketika ketemu, Sasaki bertanya kenapa milih jadi chef. Dan Kaguya ngejawab, 好きですから。何年かかっても私は板前になりたいです。 Jawabannya pun ngebuat Majime kaget. Besokannya pas di WC, Nishioka nggak sengaja dengar kalau perusahaan bakal batalin pembuatan kamusnya. Hal ini ngebuat mereka langsung ngadain meeting. Stuck dengan meetingnya, tiba-tiba Nishioka ngasih ide buat nyari bantuan ke orang luar supaya kamusnya terkenal. Terus nggak jadi dibatalin. Karena idenya ini, mereka pun setuju dan langsung ngebuat proposalnya. Pas semuanya udah balik normal, karena saran Nishioka, Majime yang dibantu ibu kosnya ngomong, ngajak Kaguya buat ngedate. Dari date itu, Majime ngebuat surat cinta buat nembak Kaguya dan minta Nishioka buat nge-reviewnya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Nishioka dipanggil sama direktur. Pas ketemu, si direktur memuji kerjaannya dan bakal mindahin dia ke bagian humas. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Bisakah mereka nyelesain kamus tanpa Nishioka? Berhasilkah Majime nembak Kaguya? Fune wo Amu tayang sebanyak 11 episode. Anime ini bakal ngasih lihat kita sulitnya bikin kamus, mulai dari memilih kata-kata yang mau dimasukin ke kamus, mencari kata yang baru, dan pemilihan kertas pada kamus yang menurut gua sangat menarik buat ditonton. Dengan karakter utama yang punya hobi ngeliat orang naik eskalator dan juga punya cerita yang unik, ngebuat anime ini wajib dicoba. Nah, itu dia tadi part kedua dari rekomendasi anime underrated yang punya cerita menarik. Next video bakal jadi part terakhir dari rekomendasi anime underrated. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di part ketiga. ありがとうございます。